Lakma lepaskan seekor harimau putih berekor 9. Pria itu segera menyadari bahwa ini adalah ibunya. Dia seperti jiwa tersesat yang berjalan maju. Saat dia hampir menjadi makan siangnya, tiba-tiba sebuah tombak pemecah angin jatuh dari langit. Selamatkan dia dari pintu kematian. Orang ini adalah kekasih masa kecilnya. Tapi karena dia tidak punya senjata pertahanan, jadi dia langsung dikalahkan oleh Lakma. Akhirnya, dia terjatuh ke dalam lubang pasir dan menghilang. Melihat hal tersebut, pemuda itu segera mengambil tombaknya dan melompat turun. Keduanya jatuh ke dalam gua rahasia. Gadis itu terluka parah untuk menyelamatkan pria itu. Keduanya mencari jalan keluar. Tiba-tiba sebuah pedang terbang ke depan. Di manakah dua orang bodoh ini? Berani bergegas ke gua Trilin Yen aku. Mendengar nama Trilin Yen, gadis itu sepertinya mengenali seseorang yang dikenalnya. Bukankah ini nenek moyangnya Trilin Yen? Monster harimau iblis memiliki 9 ekor. Kesembilan master itu takut dia akan merugikan makhluk hidup. Jadi mereka bergabung untuk memusnahkan monster harimau itu. Tanpa diduga, ia berlatih selama ribuan tahun dan menjadi tak terkalahkan dengan senjata apapun. Buat semua ahli seni bela diri ini, mereka semua mati dengan menyedihkan di bawah cakarnya. Dan Trilin Yen dimakamkan di sini. Untungnya, dia dilindungi oleh kekuatan ilahi. Itu sebabnya dia masih ada sedikit vitalitas untuk hidup sampai sekarang. Namun jika dia meninggalkan gua ini, jiwanya akan hilang. Dengarkan itu, monster harimau ribuan tahun. Anak harimau akhirnya tidak tahan lagi. Mohon berbicara dengan sopan. Kau bilang siapa binatang? Itu ibuku, Mama. Kau adalah karma monster harimau itu. Jika tubuhku masih ada, kau udah terkena tombakku. Lalu berkeping-keping. Jika tubuhmu masih di sana, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Aku menyebutmu seorang penatua, tapi kamu jadi begitu sombong. Jangan kira kau udah hidup beberapa ratus tahun. Aku tidak berani memukulmu, aku tahu kalian sudah bertingkah tua. Tapi aku belum pernah melihat orang yang lebay sepertimu. Melihat Trie Hindong adalah pemimpin sekte Trie. Tapi dia bersama anak monster harimau. Trilin Yen marah. Katanya selama dia membunuh anak harimau, dia akan membawanya keluar dari gua ini. Tapi Trie Hindong berperasaan yang berat pada anak harimau. Bagaimana dia bisa menyerangnya? Dia tidak punya pilihan selain mencari jalan keluarnya sendiri. Tapi tidak peduli bagaimana dia menyerang. Dinding itu masih berdiri tak bergerak, dia tidak punya pilihan selain mencari jalan keluarnya sendiri. Tapi tidak peduli bagaimana dia menyerang, tembok itu tetap tidak bergerak. Baru pada saat itulah, Trilin Yen berbicara. Jika ingin menghancurkan tembok, harus menggunakan duri Yenlin yang miliknya. Sejujurnya, duri Yenlin adalah rahasia sekte Trie. Tapi itu sudah diwariskan selama ratusan tahun. Sekarang itu hanya sebuah buku yang tidak ada gunanya. Mendengar kata-kata tersebut, Trilin Yen tertawa terbahak-bahak. Tanpa diduga, duri Yenlin diciptakan susah payah olehnya di masa lalu. Sekarang malah diinjak-injak oleh anak cucunya seperti itu. Sekarang bahkan Master Sekte tidak tahu cara menggunakannya. Pada saat bahaya, dia harus meminta bimbingan nenek moyangnya. Tapi Trilin Yen tetap mengatakan itu. 500 tahun yang lalu dia tidak bisa membunuh monster harimau itu. Sekarang putranya harus mati. Mendengar hal tersebut, Trie Hindong tentu saja tidak setuju. Sehingga ketiganya terus tarik-menarik. Hingga cedera Hindong semakin parah. Harimau baru menggunakan trik untuk memprovokasi si master. Oke, kita akan mati bersama di sini. Untuk kepunahan abadi, setelah beberapa ratus tahun, tidak akan ada yang tahu siapa Trilin itu. Agar keluarga Trie masih punya penerus. Trilin Yen kemudian memberitahu anak harimau bagaimana cara melarikan diri. Tanpa diduga, dia memiliki konspirasi di dalam hatinya. Benar saja, begitu anak harimau memasuki gua, pintu masuk gua diblokir. Saat Hindong bangun, saat ditanya, dia mengetahui bahwa anak harimau dikurung di dalam gua. Saat ini, dia mengabaikan luka di tubuhnya.
mencoba membawa batu untuk menyelamatkannya. Tria Lin Yan melihat keduanya punya perasaan yang mendalam. Bahkan berusaha semaksimal mungkin membawa batu untuk menyelamatkannya. Tria Lin Yan akhirnya memutuskan untuk mengajari Duri Yanlin padanya. Dia juga secara pribadi meluncurkan langkah terakhir dan memutuskan untuk mengajari Duri Yanlin kepadanya. Dia juga menunjukkan padanya memanggil tombak pembunuh nyawa agar dia bisa melihatnya. Tombaknya bisa panjang, pendek, lunak, keras secara fleksibel. Bahkan dapat bermain secara horizontal atau vertikal. Ini juga merupakan fitur yang tidak dimiliki oleh senjata lain. Arti sebenarnya ada pada kata variabel. Jika pengguna tombak seperti kita hanya pakai kekuatan saja, itu sangat merugikan. Harus menggunakan energi tubuhnya. Kumpulkan pada tombak. Jadikan itu lengan ketiganya. Itu baru bermanfaat. Jika tombak ini memiliki kekuatan fisik, ia akan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Tidak peduli seberapa kuat serangan lawan, itu akan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Dan mereka juga bukan lawanmu. Setelah mendengarkan ajaran nenek moyangnya, Hindong akhirnya mengerti. Kekuatan internal bisa menjadi pedang tak kasat mata di dunia manusia. Dia melontarkan pukulan yang menyebabkan batu seberat 1000 pon itu runtuh. Lihat bakat alaminya. Tria Lin Yan senang karena keluarga Tria mempunyai penerus. Dia kemudian meneruskan teknik unik sektenya yaitu Yanlin Gai kepada gadis itu. Karena udah mewariskan seluruh kekuatannya. Untuk generasi mendatang, dia harus melepaskan keinginan naik bangau dan terbang ke tanah kebahagiaan tertinggi. Setelah mengurus pengurusan pemakaman para leluhur, Hindong menggunakan Duri Yanlin, menyebabkan dinding batu yang tak bergerak selama ribuan tahun itu hancur berkeping-keping. Kedua orang itu dengan selamat keluar dari gua. Tanpa diduga, baru bertemu semua orang lagi. Sesuatu terjadi lagi. Pulau itu dilanda badai tingkat 8. Semua orang dan kuda jatuh ke tanah. Ketika kematian sudah dekat, badai pasir tiba-tiba berhenti. Lalu seberkas cahaya melintas, berubah menjadi gadis cantik. Saat semua orang tersentak kaget, hanya anak harimau yang tahu bahwa ini adalah ibu kandungnya. "Bu, benarkah itu kamu?" Melihat putranya yang belum pernah dia lihat selama 500 tahun. Ibunya dengan lembut membelai pipinya. Tersenyum penuh kasih sayang. Setelah beberapa saat mengobrol, dia akhirnya mengatakan kebenarannya kepada semua orang cerita 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu gua ini tidak liar seperti sekarang, tapi tempat yang indah seperti negeri dongeng. Adalah kediaman para dewa gunung dan hewan. Ada dewa yang melindungi kedamaian seluruh umat manusia. Itu sebabnya setiap tahun banyak orang datang ke sini untuk berdoa memohon berkah. Ada orang yang datang karena kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Ada juga orang yang datang untuk mendoakan kejayaan dan kekayaan. Sampai seseorang muncul. Gua ini telah berubah total. Tahun itu, Kaye Fochu ingin menyelamatkan adiknya yang kakinya lumpuh. Dia udah datang ke sini untuk mencari obat dari Dewa Gunung. Dan melihat ibu harimau sedang mandi. Ibu harimau awalnya mau mencungkil matanya biar ia menerus dosanya. Namun setelah mendengar kata-kata Kaye Fochu yang pandai ngomong beberapa saat, ibu harimau merasa kasihan padanya. "Jika kamu ingin menjaga mata ini, tidak apa-apa. Tapi aku punya satu syarat. Silakan peri terus berbicara. Hari-hari ini aku ingin menggambar. Tep tidak bisa menemukan kuas yang tepat. Ketika aku datang ke pulau ini, aku membawa beberapa kuas. Peri bisa memilih, aku akan mengambilnya sekarang. Kuas biasa kalian, aku tidak bisa pakai. Yang aku inginkan adalah pena yang bisa menggambar segala sesuatu di dunia. Ini di pulau ini. Ada Taoti yang sangat ganas. Jika kamu bisa, cabut beberapa helai rambut dari tubuhnya dan jadikannya kuas. Aku akan mengampuni dosa-dosamu." Kaye Fochu awalnya merasa agak takut. Namun tetap ambil resiko. Bantu dia mencabut bulu Taoti.
Seorang manusia berani mencabut bulu binatang buas purba. Hal ini membuat ibu harimau langsung menaruh perasaan padanya. Keduanya secara bertahap mengembangkan perasaan. Saat itu, induk harimau sedang hamil. Dan ayah anak harimau adalah Kaye Fochut. Dia memohon pada Dai Sanden untuk mengobati kaki saudaranya. Dan membantu masyarakat umum. Dai Sanden lihatnya sangat tulus dan membantu rakyatnya. Segera setuju bantu dia memenuhi keinginannya. Tapi hanya satu hal. Selamatkan kaki saudaranya. Atau menghilangkan epidemi di dunia. Dia terpaksa memilih. Satu dari dua hal. Lihat adik laki-lakinya yang cacat di sebelahnya. Dia memutuskan untuk memilih opsi kedua, menyelamatkan makhluk hidup. Aku telah menuangkan kekuatan ilahi ke dalam gada ini. Ini akan membantu kamu memenuhi keinginanmu. Melihat saudaranya meninggalkannya demi menyelamatkan dunia. Sang adik laki-laki yang menderita sejak kecil, hanya punya satu-satunya pendukung yaitu kakak laki-laki ini. Sekarang dia juga meninggalkannya, Kaye Fosong sangat putus asa. Karena menyimpan kebencian mendalam, dia berubah menjadi monster. Curi gada emas, terbang dan bunuh Dai Sanden. Dia kemudian menyedot seluruh vitalitas saudaranya. Kemudian menjelma menjadi wujud yang identik dengan kakaknya. Dia bahkan melakukan sihir. Ubah semua ingatan manusia dan binatang. Biarkan mereka saling membunuh. Saat induk harimau tiba, semuanya sangat terlambat. Begitu dia melihat, dia menyadari bahwa orang ini bukanlah Kaye Fochut. Bersiap menyerang si palsu ini. Teman-teman, lihat ini. Ini adalah binatang yang menyamar menjadi manusia. Dia orang jahat yang menyebabkan bencana ini. Selama kita bekerja sama, bunuh dia. Hanya dengan begitu dunia bisa damai. Bunuh dia, bunuh dia. Induk harimau merasa tidak mungkin menjelaskan dengan jelas. Dia harus menunjukkan wujud aslinya dan menjadi jiwa bela diri. Tapi dia tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Jadi dia mau berbalik badan dan pergi. Sejak zaman kuno, manusia dan monster tidak pernah akur. Mereka memaksa induk harimau tersebut terjatuh ke dasar laut. Namun saat itu dia sedang hamil. Terpaksa mengumpulkan keberanian untuk protes, padahal sudah banyak terluka. Dia juga harus melindungi anak dalam kandungannya. Pada akhirnya, Kaye Fosong menggunakan alasan membunuh iblis. Menggunakan busur ajaib dari dewa kuno untuk menembak ibu harimau ke laut. Menyebabkan 8 ekornya terbakar. Kemudian ibunya menyeret tubuhnya yang terluka. Berenang melintasi laut menuju daratan. Dan karena itu, 8 ekornya terbakar api itu kehilangan seluruh kekuatan sucinya. Untuk melindungi nyawa anaknya, sang ibu harus menyegel anaknya di dalam rahimnya. Pakai waktu 500 tahun. Memulihkan kekuatan, lalu baru melahirkan bayinya. Kini kebenaran telah terungkap. Master Iblis Kuokmu juga bergabung untuk menangkap Kaye Fosong. Pertempuran besar akan segera dimulai. Kaye Fosong menggunakan kekuatan suci palu emas. Panggil binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di udara. Untuk menghadapi biksu iblis Kuokmu. Setan-setan ini sangat kuat di dunia iblis. Masing-masing mempunyai prestasi yang luar biasa. Semua master iblis mati mengenaskan di tangan mereka. Banyak jatuh seperti mayat semut. Pasukan yang terdiri dari ratusan orang hampir hancur total. Anak harimau dan Hie-hien. Saat ini, sudah temukan dalang Kaye Fosong. Dia awalnya setengah binatang, setengah manusia. Ditambah gada emas di tangan. Jadi setelah beberapa babak, dia mengalahkan 2 orang. Pada saat kritis, Hindong muncul. Meskipun dia tidak bisa melawan Kaye Fosong. Tapi ketika dia lengah, dia mencuri gada emas. Dan menyerahkannya pada anak harimau. Dan dia dipukuli sampai mati di tempat oleh mereka. Bahkan tidak sempat menyangkal apapun. Namun setelah dia meninggal dia berubah menjadi bunga teratai emas. Teratai emas terbang ke udara, memancarkan sinar cahaya yang berkilauan. Sinar cahaya ini menyelamatkan nyawa semua orang. Dan beri mereka lebih banyak kekuatan untuk bertarung. Memang benar bahwa pemeran utama wanita memiliki sihir yang tak terbatas.
Saat ini semua orang sepertinya telah menemukan cahaya. Segera mereka berteriak serempak dan melepaskan pedang yang ada di tangan mereka. Menjadi hujan di udara. Saat mereka mengangkat tangan, setan-setan yang tak tertembus sekarang segera roboh. Piluan juga bisa memutar 360 derajat untuk menyerang monster. Orang-orang ini sepertinya dirasuki dewa. Hanya anak harimau dan Hie-Hien yang dikalahkan. Mereka harus menghadapi dewa iblis yang sangat mengerikan. Hadapi kekuatan musuh. Mereka seperti pejuang kecil yang lemah. Kaye Fo Song dengan cepat memukulinya hingga mulutnya berdarah. Konspirasi yang telah dia memelihara selama ratusan tahun. Itu berarti mencuri hati kembar Hie-Hien. Lalu tinggalkan gua ini. Saat plotnya akan menjadi kenyataan. Tiba-tiba sehelai bulu putih jatuh menimpa dada Kaye Hie-Hien. Dia adalah inkarnasi dari Dewa Gunung Agung. Dewa Gunung Agung, 500 tahun yang lalu. Aku dibunuh oleh nenek moyang keluarga Kaye. Dan aku memberikan kutukan. Jiwa primordial kembar terhadap keluarga Kaye. Semua anak kembar dari keluarga Kaye. Akan ada satu janin yang akan mati di rahim. Dua jiwa primordial berbagi tubuh yang sama. Namun selalu saling berhadapan. Siapapun yang menang akan mengambil alih tubuhnya. Yang gagal akan didorong ke dalam kegelapan tanpa batas. Sampai kakakmu muncul. Roh primordial kembar di tubuhnya tidak lagi bertarung. Saudaramu sukarela berkorban untukmu. Demi kau terus hidup. Sejak itu kutukan ini telah dipatahkan sepenuhnya. Kutukan ini sebenarnya adalah sebuah ujian. Berisi kekuatan ilahi yang tak terbatas. Sekarang kalian telah lulus ujian. Kekuatan ilahi telah terbangun sepenuhnya. Kaye Hie-Hien akhirnya tidak mengecewakan ekspektasinya. Dapatkan kekuatan Kaisar Iblis. Ketika dia bangun, dia memiliki sayap Feng Lei di belakangnya. Seluruh tubuh terasa mendapat sumber kekuatan baru. Pada saat ini, kekuatan iblis anak harimau selama 10.000 tahun juga terbangun. Keduanya tidak mengatakan apa-apa. Begitu mereka bertemu, mereka bergegas ke medan perang. Baru saja, mereka berdua bahkan tidak bisa menahan gerakan lawannya. Sekarang sudah bisa jadi lawan satu sama lain. Dia bahkan lebih unggul atas Kaye Fo Song. Sesaat kemudian, Kaye Fo Song merasa tidak berdaya. Dan Hotu dan Hie-Hien bahkan lebih berani lagi. Terus melancarkan serangan fatal. Mungkin karena kebencian dalam diri mereka. Di masa lalu, kau menyebabkan monster mengamuk. Sekarang adalah keturunanmu. Akan mengakhirinya, Kamar muncul. Kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan. Anak harimau melancarkan pukulan yang sangat kuat. Menyebabkan Kaye Fo Song terbang 10 meter jauhnya. Hie-Hien keluarkan gerakan pedang terbang ajaibnya. Menusuk hati Kaye Fo Song. Padahal dia meninggal karena ditusuk tepat di jantungnya. Namun kebencian dalam dirinya masih belum hilang.